DC ini disebut motor DC sumber daya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu motor secara lengkap, yaitu jenis-jenis motor dan lain sebagainya. Apa itu motor? Motor adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Sedangkan alat yang berfungsi sebaliknya, berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, disebut dengan generator atau juga disebut dengan dinamo. Di sini banyak yang salah dalam penamaan dinamo dengan motor. Mungkin kalau di kalangan masyarakat dianggap sama saja, tapi dalam dunia pendidikan elektronika dan kelistrikan, dinamo dan motor listrik jelas sangat berbeda secara kegunaan dan fungsinya. Sebagai salah satu contoh adalah motor pemarut kelapa seperti berikut. Mari kita mulai bahas motor listrik secara detail. Tonton video ini sampai selesai agar kalian dapat memahami motor secara keseluruhan. Motor listrik menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasa dikenal dengan istilah RPM atau revolution per menit. Terdapat dua bagian utama pada sebuah motor listrik, yaitu rotor dan stator. Rotor adalah bagian yang bergerak pada motor atau bagian yang berputar, sedangkan stator adalah bagian yang diam. Berdasarkan jenisnya, motor listrik sendiri terbagi atas motor listrik AC dan motor listrik DC, seperti terlihat pada tabel di samping. Di samping terlihat AC terbagi lagi menjadi motor listrik sinkron dan motor listrik induksi. Induksi terbagi lagi menjadi induksi 1 pas dan motor induksi 3 pas. Sedangkan DC terbagi menjadi dua, yaitu spiritually excited dan atau sumber daya terpisah, dan self-excited atau sumber daya sendiri. Dari namanya sudah dijelaskan bahwa motor listrik AC menggunakan arus AC dalam pengoperasiannya, dan begitu juga dengan motor listrik DC menggunakan arus DC dalam pengoperasiannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah motor listrik AC. Motor listrik AC adalah sebuah motor yang mengubah arus listrik AC menjadi gerak atau energi mekanik. Motor listrik AC tidak terpengaruh pada kutub positif maupun kutub negatif, artinya sumber dapat dipasang secara bolak-balik. Motor arus bolak-balik atau AC lebih sering digunakan dalam industri daripada motor DC. Tetapi motor AC tidak dapat beroperasi dengan baik pada kecepatan rendah. Dalam hal ini, motor AC terbagi atas dua jenis, yaitu motor sinkron dan asinkron atau motor induksi yang sudah saya sebutkan tadi. Secara kinerja jelas berbeda antara motor sinkron dan motor asinkron atau motor induksi. Dikarenakan pada motor sinkron tidak hanya di stator saja yang memiliki kumparan sebagai sumber elektromagnetis, tetapi pada bagian rotor juga terdapat kumparan elektromagnetis yang menambah daya tolak-menolak sehingga torsi menjadi lebih besar. Sumber listrik pada rotor motor sinkron dilewatkan melalui karbon brush, seperti contoh di samping. Sebagai contoh penggunaan motor ini adalah pada bor, konveyor, blender, dan lain-lain, yang membutuhkan putaran konstan meskipun beban berubah-ubah. Sedangkan pada motor asinkron atau motor induksi
bagian rotor tidak terdapat sumber tegangan dari luar. Jadi hanya stator yang mendapatkan sumber tegangan dan menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik. Dikarenakan putaran dan torsi yang dihasilkan dalam motor ini merupakan hasil gaya gerak listrik atau GGL dari stator ke rotor. Walaupun ada juga jenis motor pada motor induksi yang menggunakan belitan pada rotornya, namun belitan tersebut tidak diberi tegangan dari luar seperti motor sinkron. Pada motor induksi sendiri terbagi atas motor induksi 1 pas dan motor induksi 3 pas. Motor induksi 1 pas digunakan di sekitar kita, sebagai contohnya adalah untuk memutar kipas angin, pompa air, dan mesin cuci. Motor induksi 3 pas banyak digunakan pada industri besar seperti mesin pengaduk, penggiling tebu, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas motor DC. Motor listrik DC adalah motor yang penggeraknya berdasarkan sumber tegangan DC seperti baterai, aki, dan lain sebagainya. Namun dalam prinsipnya masih sama dengan motor AC. Berdasar sumber dayanya, motor listrik DC dibedakan menjadi yaitu sumber daya terpisah atau spiritually excited, dan sumber daya sendiri atau self-excited. Sumber daya terpisah merupakan jenis motor DC yang sumber arus medan disuplai dari sumber terpisah, sehingga motor listrik ini disebut motor DC sumber daya terpisah. Sedangkan sumber daya sendiri atau self-excited merupakan jenis motor DC yang sumber arus medan disuplai dari sumber yang sama dengan kumparan motor, sehingga motor listrik DC ini disebut motor DC sumber daya sendiri. A few moments later. Sumber daya terpisah atau spiritually excited merupakan jenis motor DC yang sumber arus medan disuplai dari sumber terpisah, sehingga motor listrik ini disebut motor DC sumber daya terpisah. Sedangkan sumber daya sendiri atau self-excited merupakan jenis motor DC yang sumber arus medan disuplai dari sumber yang sama dengan kumparan motor, sehingga motor listrik DC ini disebut motor DC sumber daya sendiri. Pada motor DC sumber daya sendiri terbagi lagi menjadi 3 jenis berdasarkan konfigurasi suplai medan kumparan motornya, yaitu yang pertama motor DC shunt, motor DC seri, dan motor DC campuran. Motor DC shunt, gulungan medan disambungkan secara paralel dengan gulungan motor listrik. Jadi kedua belitan motor ini akan terpapar dengan satu gaya tegangan yang sama, dan motor ini mempertahankan kecepatan yang tidak berubah-ubah dengan segala jenis beban. Motor ini memiliki torsi awal yang rendah dan juga berjalan pada kecepatan yang konstan. Pada motor DC seri, gulungan medan dihubungkan secara seri dengan gulungan kumparan motor. Sedangkan pada motor DC campuran merupakan gabungan motor seri dan shunt. Pada motor ini, gulungan medan dihubungkan secara paralel dan seri dengan gulungan motor listrik, sehingga motor ini memiliki torsi penyalaan awal yang bagus dan kecepatan yang stabil. Demikian penjelasan saya tentang motor pada kesempatan kali ini. Untuk pertanyaan silahkan
ditanyakan pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.